Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Puspita dengan NIM 4012301113. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dan hasil analisis VECM atau Vector Error Correction. Siapkan datanya, lalu buka eViews, pilih Create a New eViews Workfile. Pada frekuensi pilih monthly, start date-nya 2010, end date-nya 2016. Lalu klik OK. Pada workfile, klik save untuk menyimpan lembar kerja yang kita punya. Simpan sesuai dengan nama, misalnya model var_VECM. Lalu pada komen ketik data, lalu enter. Salin datanya dari Excel. Lalu tempel. Ser 01-nya diganti nama inflasi. Yang ser 02-nya BI rate. Lalu simpan datanya dengan klik name. Dinamai data var VECM. Lalu klik OK. Selanjutnya uji stasioneritas. Klik view unit root test cross section independent. Pada test for unit root in pilih level, klik OK. Lalu freeze name stationer level. Keputusannya gagal tolahan 0 karena nilai probability pada variabel inflasi dan BI rate itu bernilai lebih dari 0,05. Kesimpulan, kedua variabel tidak stasioner pada tingkat level sehingga perlu dilakukan pengujian stasioneritas pada difference pertama. Selanjutnya uji stasioner first difference. Klik view unit root test cross section independent, lalu pada test for unit root in pilih first difference, lalu klik OK.
Lalu freeze name stationary diff. Keputusan dari data ini tolak nol karena nilai probability pada variabel inflasi dan BI rate kurang dari 0,05. Kesimpulan, variabel inflasi dan BI rate telah stasioner pada tingkat first difference. Unit root test cross-sectionally independent. Yang test for unit routing kita ganti first difference. Lalu oke. Free and test unit di keputusannya tolak nol karena nilai probability pada variabel inflasi dan BI rate kurang dari 0,05. Kesimpulannya, variabel inflasi dan BI rate telah stasioner pada tingkat first difference. Kemudian uji lag optimum. BI rate dan inflasi. Selanjutnya, uji lag optimum. Pilih variabel inflasi dan BI rate secara bersamaan, lalu klik kanan, pilih Open as var, lalu pada var specification var type pilih standard. Pada endogenous variables masukkan variabel inflasi dan BI rate, sedangkan untuk lag interval for endogenous masukkan interval 1, 1. Lalu klik OK. Untuk hasil analisis ini dibiarkan saja dan tidak perlu disimpan karena akan dilakukan analisis selanjutnya. Lalu klik view lag struktur, pilih lag length kriteria. Pada lag to include masukkan nilai 8, lalu klik OK. Lalu freeze name lag optimum. Pemilihan lag optimum ini didasarkan pada jumlah tanda bintang terbanyak pada setiap lag. Pada data ini, tanda bintang terbanyak muncul pada lag 2, sehingga terdapat dugaan bahwa untuk masa lampau mempengaruhi hingga 2 periode sebelumnya. Optimum didasarkan pada jumlah tanda bintang terbanyak pada setiap lag. Pada data ini, tanda bintang terbanyak muncul pada lag 2, sehingga terdapat dugaan bahwa untuk masa lampau mempengaruhi hingga 2 periode sebelumnya. Selanjutnya uji stabilitas. Lalu selanjutnya uji stabilitas. Klik view lag struktur, pilih R-root table. Lalu simpan dengan cara klik freeze name uji stabilitas. Model dikatakan stabil jika nilai modulus kurang dari 1. Berdasarkan hasil uji stabilitas dapat diketahui bahwa nilai modulus berada di bawah 1, sehingga stabilitas model terpenuhi. Model dikatakan stabil jika nilai modulus kurang dari 1. Berdasarkan hasil uji stabilitas dapat diketahui bahwa nilai modulus berada di bawah 1, sehingga stabilitas model terpenuhi. Selanjutnya uji kointegrasi. Selanjutnya
uji kointegrasi, klik view kointegration test. Lalu pada lag interval telah sesuai dengan model yang telah stabil yaitu 1, 1, lalu klik OK. Hasil analisis disimpan dengan cara klik freeze, lalu name, uji kointegrasi. Hasil uji kointegrasi baik pada rank test trace maupun maksimum eigenvalue diketahui. Nilai probability pada non menunjukkan nilai kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi sehingga model yang sesuai adalah model VECM. Selanjutnya estimate model VECM. Klik estimate dan ganti var type menjadi vector error correction dan pastikan lag interval sesuai model terbaik. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi sehingga model yang sesuai adalah model VECM. Selanjutnya estimasi model VECM. Klik estimate yang var type-nya diganti vector error correction, lalu OK. Hasil analisis disimpan dengan cara klik name model VECM. Name model VECM. Selanjutnya uji IRF atau impulse response function. Selanjutnya uji IRF atau impulse response function. Klik view impulse response. Pada respon standar error pilih none dan pada horizon length tambahkan menjadi 20 lalu klik OK. Hasil analisis disimpan dengan cara klik freeze lalu klik name IRF. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana pengaruh guncangan shock terhadap masing-masing variabel. Yang pertama, respon BI rate terhadap BI rate. Grafik ini menunjukkan bagaimana BI rate merespon terhadap guncangan pada dirinya sendiri. Terlihat bahwa responnya positif dan cenderung meningkat seiring waktu kemudian stabil. Ini menunjukkan bahwa guncangan pada BI rate memiliki efek yang persisten pada BI rate itu sendiri. Yang kedua, respon BI rate terhadap inflasi. Grafik ini menunjukkan bagaimana BI rate merespon terhadap guncangan pada inflasi. Terlihat bahwa respon BI rate terhadap guncangan inflasi cukup besar dan positif. Ini berarti ketika terjadi guncangan inflasi, BI rate cenderung meningkat. Yang ketiga, respon inflasi terhadap BI rate. Grafik ini menunjukkan bagaimana inflasi merespon terhadap guncangan pada BI rate. Respon inflasi terhadap guncangan BI rate adalah positif pada awalnya, kemudian menurun dan mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa kenaikan BI rate awalnya menyebabkan inflasi naik sedikit, tetapi kemudian efek ini hilang. Yang keempat, respon inflasi terhadap inflasi. Grafik ini menunjukkan bagaimana inflasi merespon terhadap guncangan pada dirinya sendiri. Responnya positif pada awalnya, kemudian menurun dan mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa guncangan pada inflasi memiliki efek sementara pada inflasi itu sendiri. Yang keempat, inflasi terhadap inflasi. Grafik ini menunjukkan bagaimana inflasi merespon terhadap guncangan pada dirinya sendiri. Responnya positif pada awalnya, kemudian menurun dan mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa guncangan pada inflasi memiliki efek sementara pada inflasi itu sendiri. Kemudian uji
Kemudian uji FEVDS atau Forecast Error Variance Decomposition. Review variance decomposition. Selanjutnya uji FEVDS atau Forecast Error Variance Decomposition. Klik tabel. Pada tabel pertama menunjukkan bahwa nilai dari IPBI rate hampir 100% dijelaskan oleh nilai variabel itu sendiri atau tidak dijelaskan oleh inflasi. Pada tabel kedua diketahui bahwa nilai inflasi secara meningkat dijelaskan oleh variabel IPBI rate hingga mendekati 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berperan sebagai variabel independen adalah IPBI rate dengan variabel dependen inflasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.